Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bisa mempelajari salah satu ilmu di antara ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita kitab Al-Kabair, kitab tentang dosa-dosa besar. Dan kita punya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-kabiratus tsaniyah. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, dosa besar yang kedua yaitu qatlun nafsi, membunuh jiwa. Ini dosa besar yang kedua. Kenapa? Karena kata para ulama rahimahumullahu taala, Islam ini datang dengan membawa 5 perkara. Islam itu datang membawa 5 perkara untuk menjaga 5 perkara tersebut. Islam datang untuk menjaga 5 perkara. Islam datang untuk menjaga 5 perkara. Yang pertama kata para ulama adalah hifdzuddin. Islam datang itu menjaga agama. Kemudian yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa-jiwa manusia, menjaga nyawa-nyawa manusia. Kemudian yang ketiga yaitu hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian yang keempat adalah hifdzul aql, yaitu menjaga akal pikiran manusia. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta-harta manusia. Islam datang membawa 5 ini, untuk menjaga 5 ini, menjaga agama, menjaga jiwa-jiwa manusia, menjaga keturunan manusia, menjaga akal manusia, dan yang kelima menjaga harta manusia. Menjaga agama diantaranya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memperbolehkan kesyirikan, karena kesyirikan ini merusak agama. Allah Subhanahu wa taala melarang kita mencela Tuhan-tuhannya orang Nasrani, mencela Tuhan-tuhannya orang Yahudi. Karena kenapa? Ketika kita mencela Tuhan-tuhan mereka, mereka akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kalian mencela orang-orang sesembahan yang disembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Akhirnya apa? Mereka nanti akan mencela Allah Subhanahu wa taala karena permusuhan mereka bighairi ilm, tanpa ilmu. Kita misalnya mencela Tuhannya orang Nasrani, niscaya mereka akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam datang dengan membawa ini agar agama itu terjaga. Ya, makanya Allah mengharamkan kesyirikan, menjadikan kesyirikan itu dosa yang paling besar. Tujuannya adalah menjaga agama itu sendiri. Kemudian yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa-jiwa manusia. Makanya seluruh perkara yang menyebabkan kepada pembunuhan itu Allah Subhanahu wa taala haramkan. Allah haramkan misalnya mencaci maki, melaknat. Ya, kemudian Allah juga melarang kita berbuat ghibah. Kemudian Allah melarang kita berbuat namimah. Karena apa? Semua ini bisa mengantarkan kepada pembunuhan. Jadi semua celah menuju pembunuhan, semua celah menuju kesyirikan itu Allah tutup. Tujuannya apa? Biar jiwa-jiwa manusia ini terjaga. Bahkan di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan hukum qisas adalah agar jiwa-jiwa manusia terjaga. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun. Ketahuilah bahwasanya dalam qisas itu terdapat kehidupan. Maksudnya apa? Kata para ulama rahimahumullah ta'ala, bukankah ketika seorang penjahat yang melakukan kejahatan kemudian dibunuh, maka apa? Otomatis yang lain ini akan hidup nyawanya, tidak akan terbunuh lagi. Kemudian yang kedua, orang lain yang mau membunuh akan takut. Karena apa? Dia akan dibalas dengan qisas. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan qisas, melarang semua perkara yang menuju pembunuhan.
itu tujuannya adalah untuk menjaga jiwa-jiwa manusia agar tidak tertumpah begitu saja. Kemudian yang ketiga yang dibawa Islam adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Makanya Allah haramkan perzinahan. Ya Allah haramkan seluruh celah menuju zina. Tujuannya apa? Agar Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menginginkan agar keturunan itu terjaga, tidak tercampur dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah haramkan zina. Kemudian yang keempat adalah hifdzul aql, menjaga akal pikiran manusia. Seluruh yang bisa merusak akal pikiran itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik berupa minuman ataupun makanan, narkoba, minuman keras dan yang lainnya Allah haramkan. Karena apa? Bisa merusak akal pikiran manusia. Makanya Allah haramkan itu. Karena apa? Islam datang untuk menjaga akal-akal manusia. Di antaranya juga Allah haramkan kesyirikan. Karena kesyirikan ini membuat akal manusia hilang. Bagaimana mungkin dia bisa percaya ada ikan yang bisa menyembuhkan, ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa memberi rezeki, atau misalnya ada kerbau yang boleh disembah selain Allah, kerbau yang memiliki kekuatan dan yang lainnya. Ini kan menghilangkan akal pikiran manusia. Makanya segala celah seperti itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kesyirikan maupun berupa minuman keras, narkoba dan yang lainnya, obat-obatan yang bisa mengganggu akal. Itu semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagaimanapun mereknya ataupun apapun itu, kalau merusak akal itu diharamkan oleh Allah untuk menjaga akal pikiran manusia. Ini yang dibawa oleh Islam. Kemudian yang kelima yang dibawa Islam adalah hifdzul mal, menjaga harta manusia. Di mana di situ Allah haramkan riba karena mengambil hak orang lain. Allah haramkan jual beli misalnya dengan cara ghish, menipu dan yang lainnya. Karena di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjaga harta-harta manusia agar tidak diambil oleh orang lain tanpa hak yang benar. Inilah Islam datang dengan kesempurnaan, membawa 5 hal tadi. Ya, datang dengan kesempurnaan tadi, menjaga 5 hal tadi. Dan di antara yang dijaga oleh Allah adalah hifdzun nafas, yang akan kita bahas sekarang, yaitu menjaga jiwa-jiwa manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Siapa yang membunuh seorang yang beriman muta'ammidan, sengaja, membunuh secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasan baginya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah siapkan baginya azab yang sangat pedih. Kata para ulama rahimahumullahu taala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengancam dengan ancaman yang begitu besar kecuali pembunuhan ini. Allah mengatakan siapa yang membunuh seorang beriman dengan sengaja, balasannya neraka jahannam. Kemudian yang kedua, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, laknat dari Allah. Kemudian yang keempat, disediakan azab yang pedih. Allah mengancam dengan 4 hal tadi: neraka jahannam, kemurkaan, laknat, dan Allah siapkan azab yang pedih kepada orang yang membunuh orang yang beriman. Ini menunjukkan, kata para ulama, besarnya dosa orang yang membunuh manusia tanpa alasan yang benar. Ya, jadi dosa membunuh adalah dosa-dosa yang paling besar yang membinasakan. Juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang ibadur rahman, tentang hamba-hamba Allah ar-Rahman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Hamba Allah Ar-Rahman adalah mereka yang tidak berdoa kepada selain Allah, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Mereka tidak membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh. Wala yaznun, mereka tidak berzina. Apa kata Allah dalam potongan ayat berikutnya? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang menyembah selain Allah, siapa yang membunuh jiwa-jiwa manusia tanpa alasan yang benar, siapa yang berzina, apa kata Allah? Yalqa athama, maka Allah akan memberikan kepadanya dosa. Kemudian apa kata Allah? Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah. Azabnya akan dilipat gandakan. Jadi ada 3 dosa yang paling membinasakan, kata para ulama. Dosa udah dosa besar,
dosa yang membinasakan, dosa yang dilaknat oleh Allah dan pelakunya dilemparkan neraka jahanam. Yaitu dosa kesyirikan, dosa pembunuhan dan dosa zina. Karena kata Allah yalqa athama, maka dosanya itu besar. Kemudian apa? Yudha'af lahul adzab. Azabnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yakhlud fihi muhana. Dia kekal di dalam neraka dalam keadaan terhina. Kemudian kata Allah illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan, kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ya. Ini ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang membunuh jiwa-jiwa manusia. Ya, yang membunuh jiwa-jiwa manusia. Bahkan Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, "Falam yarid fi anwa'il kaba'ir a'dhamu min hadzal wa'id." Aku belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dosa-dosa besar yang lebih parah ancamannya dari dosa pembunuhan ini. Bal wala mithlah, bahkan enggak ada yang seperti itu. Ala wa huwal ikhbar bi anna jazaohu jahannam. Karena apa? Allah mengabarkan bahwasanya orang yang membunuh seorang beriman tanpa alasan yang benar, maka balasannya adalah neraka jahanam. Ai fa hadza dzanbu al-'azim qad intahada wahdahu an yujazi sahibahu bi jahannam. Satu dosa ini, cukup satu dosa ini mengantarkan seseorang kepada neraka. Ada seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang yang beribadah hanya kepada Allah, tapi dia membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Kata As-Sa'di apa? Cukup satu dosa ini alasan bagi Allah untuk melemparkan dia ke dalam neraka. Saking bahayanya membunuh manusia. Ya, bima fiha minal adzabil azim. Ya, Allah Subhanahu wa taala kemudian siapkan azab yang sangat pedih. Wal khizyil mahin. Allah siapkan kehinaan bagi para pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang membunuh itu biasanya dihinakan oleh manusia. Ya, dia akan ditakuti oleh manusia, dijauhi oleh manusia. Ya, pokoknya manusia itu akan menjauhi dia, akan mencap dia sebagai orang yang paling jelek. Ya, itu di dunia. Adapun di akhirat nanti azabnya lebih pedih lagi dan lebih menghinakan. Wasukhtil jabbar, dia bahkan akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa. Bagaimana tidak? Ya, mereka membunuh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mencintai ciptaannya. Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri-diri kalian. Innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu sangat menyayangi kalian. Allah itu sangat menyayangi jiwa-jiwa manusia. Maka bagaimana dengan orang yang kemudian membunuh seseorang? Bagaimana dengan seorang yang membunuh jiwa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Padahal dia enggak memiliki kuasa untuk mencabut nyawa orang tersebut. Makanya apa? Allah murka kepadanya. Wa fawatil fauzi wal falah, bahkan apa? Dia hilang kesuksesannya. Jadi orang kalau sudah membunuh manusia, maka kesuksesannya di hari kiamat itu akan hilang. Karena apa? Pertanggungjawaban dia besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa husulil khasarah, dan dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Fa'iyadzam billah min kulli sababin yub'iduhu an rahmatillah. Maka aku meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap sebab yang menjauhkan kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian orang yang membunuh jiwa-jiwa manusia. Dia mendapat dosa yang besar, azabnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihinakan baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 32, min ajli dzalik katabna ala bani Israil, oleh karena sebab itu kami tulis untuk Bani Israel, kami wajibkan kepada Bani Israel, kami beritahukan kepada Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, bahwasanya di antara mereka yang membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang benar, au fasadin fil ard, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, siapa yang tidak membunuh maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Apa maksud dari ayat ini? Para ulama rahimahumullah ta'ala di antara ahli tafsir menyebutkan, apa maksud dari firman Allah, barang siapa yang membunuh satu jiwa manusia tanpa alasan yang benar, seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Ya, kata para ulama rahimahumullah ta'ala,
maksudnya adalah jiwa manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa manusia itu sama. Satu persatu itu sama. Ya, ketika dia membunuh satu jiwa, maka seolah-olah dia menyakiti jiwa-jiwa yang lainnya. Ya, ketika dia membunuh satu orang, maka dia menyakiti jiwa-jiwa yang lainnya. Dia juga menyakiti makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan makhluk lain ini juga ciptaan Allah. Jadi ketika dia menyakiti satu makhluk, seolah-olah dia menyakiti seluruh makhluk. Itu kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang benar, kemudian dia berbuat kerusakan di muka bumi, seolah-olah dia membinasakan manusia. Seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menjaga kehidupan manusia, maksudnya tidak membunuh, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup itu ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa mereka dibunuh? Ayyuhal muslimun, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Di antara kebiasaan orang Arab jahiliyah terdahulu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup. Karena takut miskin, karena takut celaan manusia, ya dan yang lainnya. Anak perempuan itu sebagai pembawa bencana. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza busyira ahaduhum, apabila diberi kabar gembira kepada salah satu di antara mereka, orang-orang kafir Quraisy, bil untha, dengan anak perempuan, dengan kelahiran seorang wanita, dhalla wajhuhu muswaddah, wajah mereka menghitam, wa huwa kadhim, dia marah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mencela Allah Subhanahu wa taala kenapa memberinya anak perempuan. Ini kebiasaan orang kafir Quraisy. Sehingga apa? Begitu lahir, tahu anaknya perempuan, dia takut malu. Akhirnya apa? Mereka kubur anak mereka hidup-hidup. Ini di zaman jahiliyah. Bahkan ini pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Kemudian beliau ketika mengingat hal tersebut, beliau menangis. Ya bagaimana? Kemudian dia menceritakannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menangis. Bagaimana dia mengajak anak perempuannya, kemudian menggali, ternyata apa? Kemudian dia lemparkan anak perempuannya, kemudian dia pandam. Dia kubur anak perempuannya hidup-hidup. Dan anak perempuannya hanya teriak, ya abata, wahai bapakku. Ya kata Allah, wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan dosa apa dia dibunuh? Ini kata Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan tentang hal ini, menunjukkan besarnya dosa orang-orang yang membunuh. Baik laki-laki maupun wanita, baik anak-anak maupun orang-orang dewasa. Dosanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia menumpahkan tanpa alasan yang benar. Kemudian juga ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Ya, jauhilah 7 dosa yang sangat membinasakan. Ya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Qalu wa ma hunna? Mereka para sahabat bertanya, "Apa sebutkan 7 dosa itu ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Asyirku billah." Kemudian yang pertama Rasulullah mengatakan syirik kepada Allah, was-sihr. Kemudian yang kedua adalah sihir, berbuat sihir. Kemudian yang ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang benar. Kemudian yang keempat, wa aklu malil yatim, wa aklu riba, makan riba. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan peperangan. Wa qadfil muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik sebagai pezina. 7 dosa ini sangat membinasakan. Di antara yang disebutkan Nabi SAW adalah qatlun nafas, membunuh jiwa manusia. Allati haramallah, yang diharamkan oleh Allah. Kata para ulama, kenapa dosa ini menjadi dosa yang besar? Karena kenapa? Karena manusia itu tidak punya hak untuk mencabut nyawa orang lain. Yang memiliki hak mencabut adalah yang menciptakannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang yuhyi wa yumit. Dialah Allah yang menghidupkan dan dia juga yang berhak mematikan. Dan ketika seseorang membunuh, maka ya seolah-olah dia sudah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala dalam hal mematikan.
Ya, dia mematikan orang tersebut sebelum waktunya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan. Allah mengharamkan membunuh jiwa manusia, kemudian dia membunuh orang tersebut. Berarti apa? Dia melanggar hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kezaliman orang-orang yang melakukan pembunuhan. Ya, orang-orang yang melakukan pembunuhan. Kemudian waqala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzanbin a'zam ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku dosa apakah yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Dosa yang paling besar di sisi Allah adalah engkau menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, padahal Allah yang menciptakanmu. Engkau menyembah selain Allah, engkau sujud kepada selain Allah, padahal Allah yang menciptakanmu, Allah yang memberi rizki kepadamu, Allah yang mencukupimu. Ya, ini adalah dosa yang paling besar. Kemudian thumma ai, kemudian orang tadi bertanya, kemudian apa ya Rasulullah selain kesyirikan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Dosa yang paling besar yang berikutnya adalah engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Engkau membunuh anakmu karena takut miskin. Ya, karena dulu bangsa Arab seperti itu. Dia takut miskin kalau ada anak. Seolah-olah anak ini akan mengambil hartanya, akan memakan rezekinya. Sehingga apa? Nanti dia akan miskin. Ini yang ada di pikiran bangsa Arab. Makanya Allah Subhanahu wa taala hilangkan pikiran-pikiran seperti ini. Bahwasannya anak itu justru pembawa rezeki. Anak itu sebagai pembawa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bagaimana Allah mengatakan, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nikahilah wanita-wanita baik di antara kalian. Ya, baik dari kalangan budak maupun orang yang bebas. Apa kata Allah? Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka miskin, kalau mereka takut miskin, maka Allah akan cukupi. Ya, jadi orang yang takut misalnya menikah karena miskin, maka ingatlah bahwasanya Allah akan mencukupi mereka. Dan kita lihat berapa banyak orang yang dulu mau menikah, kemudian takut miskin, kemudian mereka punya anak satu, dia merasa kesusahan. Ya, dia takut rezekinya berkurang, takut seperti ini, seperti itu. Ternyata apa? Dia ternyata punya anak 5, punya anak 7, dan semua anaknya bisa disekolahin sampai misalnya lulus SMA, sampai perguruan tinggi. Dia nggak sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah mencukupi kehidupannya. Jadi anak ini membawa rezeki lain. Jadi terkadang sampai membawa dia pada tingkatan-tingkatan yang mustahil dulu dia lakukan. Misalnya kalau dia punya anak 5, dia mustahil untuk biayain anaknya sampai kuliah. Tapi ternyata apa? Karena anak ini membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sebab rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Allah datangkan kepadanya rezeki yang tidak disangka-sangka. Makanya Allah mengatakan, iyakunu fuqara. Kalau kalian habis nikah, kalian punya anak, kalian dalam keadaan miskin, yughnihimullahu min fadlih. Maka Allah akan cukupkan kalian dari karunia-Nya. Jadi orang-orang Arab dahulu takut. Kalau dia punya anak, dia akan miskin. Makanya apa? Dia bunuh anaknya. Makanya kata Nabi SAW, dosa yang paling besar adalah antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak. Engkau membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu. Takut miskin. Kemudian ditanya, "Tsumma ai?" Kemudian ditanya sama seorang laki-laki tersebut. Kemudian dosa apakah lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Antuzani halilata jarik." Engkau berzina dengan tetanggamu. Dosa yang besar ini, 3 dosa ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu syirik kepada Allah, membunuh jiwa manusia, dan berzina. 3 dosa ini yang besar. 3 dosa ini kata Nabi SAW adalah dosa-dosa yang paling besar. Kemudian apa? Fa'anzalallahu ta'ala tasdiqaha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pembenaran sabda Nabi tadi. Setelah tadi Nabi SAW ditanya, dosa apakah ya Rasulullah yang paling besar? Kemudian Nabi SAW bilang syirik kepada Allah. Ya, kemudian yang kedua adalah engkau membunuh anak laki-lakimu karena engkau membunuh anak karena takut miskin. Kemudian yang ketiga, engkau berzina dengan tetanggamu. Kemudian Allah membenarkan sabda Nabi dengan menurunkan firman Allah,
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Siapa yang tidak beribadah, siapa yang tidak berdoa kepada selain Allah. Ya, dan siapa yang tidak menyembah selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah. Siapa yang tidak membunuh jiwa-jiwa manusia tanpa alasan yang benar. Wala yaznun, dan siapa yang tidak membunuh, ya, maka mereka adalah ibadur rahman. Namun siapa yang melanggar hal tersebut, yang menyekutukan Allah, yang membunuh jiwa manusia, yang berzina, maka kata Allah, yalqa athama, dosanya akan dilipat gandakan. Kemudian azabnya pun akan dilipat gandakan. Inilah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan juga ancaman dari hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang membunuh jiwa-jiwa manusia tanpa alasan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Apabila ada benarnya itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya itu semua datangnya dari diri saya pribadi dan dari syaitan yang selalu menggoda manusia. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.